di PENS itu seperti apa sih, Prof? Sehingga kok teman-teman itu bisa langsung siap kerja itu loh. Inkubasinya itu modelnya kayak apa, Prof? Jadi ini menarik ya. Jadi untuk yang di awal selanjutnya di inkubasi nanti untuk menyiapkan dari si mahasiswanya menjadi teknopreneur ya. Apalagi nantinya di PENS kan juga punya visi nantinya menjadi kampus yang teknopreneur ke depannya dia. Jadi ini yang menuju ke arah sana, nanti ada berapa bagian yang nanti akan kami bangun ya di ekosistemnya PENS gitu ya. Jadi ada namanya unit inkubator bisnis yang di PENS itu nantinya untuk melatih mahasiswa ini ya. Jadi kalau misalnya mereka punya ide-ide bisnis dan sebagainya, ini kami fasilitasi dengan unit inkubator bisnis ini. PENS itu ada moto sebagai kampus inovasi. Oh gitu ya. Jadi kami memiliki moto yaitu sebagai kampus inovasi. Karena apa? Karena beberapa tahun terakhir ini kami mendapat peringkat, alhamdulillah di peringkat 1 untuk yang di kampus inovasi yang di tingkat Indonesia maupun di tingkat Asia Tenggara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Tribuners dan pemirsa harian Surya dimanapun berada, pasti Anda sekalian sudah banyak ya yang mengetahui tentang Politeknik Elektronika Negeri Surabaya atau PENS. PENS dulu dikenal sebagai PENS ITS ya, karena memang kelahirannya dibidani oleh Institut Teknologi 10 November atau ITS tahun 1988. Tetapi kini PENS sudah terpisah menjadi lembaga tersendiri di bawah langsung Kementerian Kemendikti. Ya, setara dengan ITS gitu ya. Dan Tribuners, bagi Anda yang ingin bergabung menjadi keluarga besar PENS, kita akan ngobrol banyak hal all about PENS dengan pakarnya langsung ini, dari Wakil Direktur PENS bidang akademik Bapak Profesor Muhammad Zen Samsono Hadi PhD. Selamat siang, Assalamualaikum Prof. Selamat siang Pak Wano. Ini PS3-nya di mana, Prof? Di Jepang, Pak Wano ini. Di Toyohashi, University Technology. Ini bukan kaleng-kaleng berarti. Dan Tribuners, tahun lalu Prof Zen telah resmi menjadi guru besar PENS ya, tahun 2025. Baik, Prof, kalau menurut saya sendiri ya, Prof ya, pokoknya lulusan PENS itu kan nggak ada yang nganggur gitu ya. Lulus langsung kerja, bahkan sebelum lulus itu sudah diinden gitu ya. Meskipun belakangan katanya banyak juga yang menjadi teknopreneur gitu ya. Nah, ini mungkin bisa dijelaskan, Prof. Sebetulnya seperti apa sih sistem pembelajaran PENS yang luar biasa ini? Silakan. Baik, terima kasih Pak Ono dan selamat siang ya pada Tribun News ini ya, untuk yang di pendengar dari Tribun News. Siap. Jadi untuk yang di sini, kenapa nantinya di PENS ini ada semacam kayak apa selanjutnya yang dari lulusannya atau alumninya nantinya ini bisa langsung bekerja ya, atau nantinya diserap langsung oleh industri, karena kami juga menerapkan sistem pendidikan yang membekali ke siswanya dia. Jadi ya ke siswanya nantinya di sini bukan hanya diisi hard skill-nya yang kami latih, yang kami tambah kompetensinya, juga nantinya diisi soft skill-nya. Jadi nantinya di sisi mahasiswa, mereka ketika mau lulus juga nantinya dibekali dengan semacam sertifikasi kompetensi. Jadi sertifikasi kompetensinya bukan hanya dari nasional, dari BNSP, juga nantinya dari internasional. Jadi ada beberapa lembaga internasional yang akan memberikan sertifikasi kepada mahasiswa. Misalnya dari Huawei, dari Cisco, dari AWS, dan lain sebagainya. Sehingga nantinya untuk yang di sisi mahasiswanya, ketika mereka sudah punya keterampilan yang mereka asah atau mereka sebenarnya berikan kemampuan skillnya selama 4 tahun untuk di D4-nya dan 3 tahun untuk yang di D3-nya, mereka ditambah lagi dengan sertifikasi kompetensi dan juga nantinya mereka ditambah dengan kemampuan soft skill-nya yang akan sangat dibutuhkan ketika mereka sudah bergabung di suatu perusahaan. Jadi sertifikasi itu otomatis bisa diperoleh alumni setelah lulus atau setelah lulus baru ikut sertifikasi, Prof? Jadi mereka sebelum lulus. Oh, sudah. Jadi di dalam materi perkuliahan itu, di dalamnya termasuk
bagaimana agar dapat sertifikasi itu. Iya betul. Jadi untuk yang di berapa sertifikasi kompetensinya mereka ya kita berikan sebelum mereka lulus gitu ya. Sehingga artinya sebelum mereka nantinya menjadi wisudawan, ini nantinya mereka akan mendapatkan semacam sertifikasi kompetensi. Ini ada beberapa keunggulan, misalkan nantinya kemarin dari Huawei kita ada kerjasama dengan pihak Huawei, mereka memberikan sertifikasi gratis ya untuk yang dibagi mahasiswa PENS. Jadi nantinya ini akan kita berikan ke mahasiswa PENS. Jadi saking percayanya mereka itu, jadi mereka langsung dikasih, gitu ya para alumni. Jadi nanti sini memang tidak semuanya ya, artinya nantinya ada beberapa yang prodi, yang masalahnya nantinya sesuai dengan yang di Huawei, nanti di teknologi di bidang telekomunikasi sama di IT, nanti kita berikan di bidang Huawei. Nanti yang di prodi yang lainnya kita berikan sesuai dengan kompetensi yang dimiliki oleh prodi tersebut. Oke. Prof Zen, saya kira teknologi makin berkembang ya, betul. Gitu ya, revolusi industri juga sekarang teknologi AI. Bagaimana PENS mengantisipasi ini dan bentuknya itu tertuang dalam kurikulum yang seperti apa, Prof, untuk mengadaptasi itu? Untuk yang di kurikulum sendiri ini kami menerapkan beberapa istilahnya yang di sisi kebutuhan dari industri itu ya. Jadi nanti sini dari yang dibutuhkan industri, baik itu yang di lokal maupun yang di nasional maupun yang di global, ini nantinya kami adopsi ke dalam kurikulum yang ada di kami. Jadi yang di perkembangan teknologi dan sebagainya, ini kami dorong dari ketua program studinya untuk bisa langsung terjun ke industri, untuk bisa langsung terjun ke masyarakat dan sebagainya, untuk mengetahui gimana sih kebutuhannya ada di industri. Nah itu nantinya dengan adanya masukan dari stakeholder, baik itu dari industri, dari pemerintahan dan sebagainya, mereka akan ini nanti akan digunakan untuk melakukan revisi kurikulum. Jadi kami akan melakukan revisi ini setiap 4 sampai 5 tahun sekali. Jadi 5 tahun kurikulumnya dievaluasi, betul. Diadaptasi lagi gitu ya. Kayak sekarang ini ada perkembangan tentang teknologi AI dan sebagainya. Nah, materi ini kami masukkan ke dalam kurikulum. Oke, Prof. Katanya kuliah di PENS ini sulit, Prof. Masuknya sulit, lulusnya juga sulit gitu ya. Jadi isinya itu praktek saja gitu. Bagaimana agar juga mahasiswa itu tetap nyaman tuh, Prof, di tengah ketatnya perkuliahan di sana? Jadi yang dimasuknya PENS sebenarnya ini ya sama dengan yang lainnya ya. Jadi istilahnya kita juga ada beberapa jalur yang akan masuk ke PENS. Mulai nanti ada jalur SMPP yang di prestasi, ada yang itu jalur undangan ya, Prof ya. Betul, undangan, rapor dan sebagainya. Ada juga SMPT yang UTBK, ada juga jalur mandiri. Dan nantinya dari sisi penerimaan ini nantinya sesuai yang ada di minatnya mahasiswa ya, mereka nantinya mereka mau masuk ke prodi apa dan sebagainya, nantinya kami tampung di dalam prodi kami itu ya. Dan nantinya di tahun ini kami akan mengalami peningkatan jumlah mahasiswa. Dari jadi, berapa ke berapa, Prof? 2.000 mahasiswa di tahun kemarin, ini insya Allah akan kami tingkatkan menjadi 3.000 mahasiswa yang di tahun ini. Tetap sedikit, Prof. 2.000 ke 3.000. Ada yang kampus sampai belasan ribu ya. Ini karena kami juga agak ini ya, masalahnya kampusnya masih ini ya di dalam kampusnya ITS. Jadi kami memiliki saat ini ada 3 kampus. Yang di kampusnya ada Surabaya itu sekitar 4,7 hektar. Surabaya itu di daerah Keputih ya, Prof. Jadi karena dulu misalnya bagian dari ITS, makanya untuk yang di kampusnya PENS ini masih di dalam ITS, tapi nanti di luarnya di ITS itu ya. Karena kami juga menganggap ITS sebagai ibu leluhur kami itu ya. Jadi, bapak kandungnya ya. Kemudian nanti kami juga ada yang di Lamongan. Di Lamongan. Itu juga sudah ada kampusnya, Prof? Sudah ada kampusnya. Sudah mulai pembelajaran juga? Sudah mulai pembelajaran juga. Jadi nanti sana juga ada beberapa prodi, ada 2 prodi ada di kampus Lamongan. Dan juga nanti yang di kampus Sumeneb, kami juga memiliki yang di sana. Juga ada 2 prodi yang ada di sana. Jadi ada 3 lokasi ya, Surabaya, Lamongan, dan Sumeneb, Madura. Jadi untuk mengakses pendidikannya di PENS nantinya dari Lamongan, dari daerah Madura nantinya tidak perlu langsung ke Surabaya, nantinya mereka bisa langsung join yang di kampus di Lamongan maupun yang ada di Surabaya, yang di Sumeneb. Dan ada juga pendidikan jarak jauh. Pendidikan jarak jauh itu betul. gimana mekanismenya, Prof?
Jadi ini yang di pendidikan jarak jauh nantinya sini ada berapa skema nanti akan bisa diambil oleh mahasiswa. Jadi yang pertama nantinya sini ada 2 prodi yang kami buka secara pendidikan jarak jauh atau secara online, yaitu dari informatika teknologi atau nantinya dari IT dan informatika, sama nantinya dari teknik telekomunikasi. Jadi nantinya pembelajaran secara online. Jadi ini yang di apa istilahnya untuk yang di praktikumnya ini ada beberapa yang kami buka namanya pusat belajar pendidikan jarak jauh atau namanya PBJJ. PBJJ ya. Nah, itu nantinya ini ada 3 lokasi kota yang sudah ada saat ini, ada yang di Mojokerto, di Sidoarjo, sama nanti yang di Ponorogo. Jadi yang di kuliah teorinya nanti secara online, nanti praktikumnya mereka bisa mendatangi ke lokasi-lokasi yang ditunjuk itu. Jadi Sidoarjo, Mojokerto, sama Ponorogo. Jadi PBJ itu teorinya saja yang PBJ ya. Yang secara online-nya nanti online. Tapi prakteknya tetap offline ya, Prof. Jadi nanti untuk kompetensinya berarti langsung mereka menggunakan alat yang ada dia. Jadi ya nggak bisa jarak jauh kan prakteknya gitu. Jadi kalau yang bisa jarak jauh nanti jarak jauh misalnya nanti di kayak membuat IT, program IT itu nanti masih bisa secara online. Tapi kalau pakai menggunakan alat itu nantinya kami usahakan mereka bisa belajar langsung ke PBJJ tadi. Oh gitu, Prof. Saat ini itu kan apa ya? Memang tenaga ahli yang dibutuhkan untuk vokasi itu kan besar ya. Iya betul. Nah mungkin bisa disampaikan juga apakah ada kiat khusus ya? Misalnya bagaimana selain tadi sertifikasi ya, inkubasi di PENS itu seperti apa sih, Prof? Sehingga kok teman-teman itu bisa langsung siap kerja itu loh. Inkubasinya itu modelnya kayak apa, Bro? Jadi ini menarik ya. Jadi untuk yang di masalahnya di inkubasi nanti untuk menyiapkan dari si mahasiswanya menjadi teknopreneur ya. Apalagi nantinya di PENS kan juga punya visi nantinya menjadi kampus yang teknopreneur ke depannya dia. Jadi ini yang menuju ke arah sana nanti ada berapa bagian yang nantinya akan kami bangun jadi ekosistemnya PENS itu ya. Jadi ada namanya unit inkubator bisnis yang di PENS itu nantinya untuk melatih mahasiswa ini ya. Jadi kalau misalnya mereka punya ide-ide bisnis dan sebagainya, ini kami fasilitasi dengan unit inkubator bisnis ini. Jadi mereka bisa ngajukan proposal, mereka bisa mendapatkan pendanaan dan sebagainya, dan mereka bisa meng-create bisnis yang mereka kelola dengan didampingi oleh tenaga-tenaga ahli dari kampus PENS. Sehingga ketika mereka lulus dari PENS nantinya mereka sudah memiliki kemampuan untuk berbisnis. Jadi inkubasi ini didirikan oleh PENS, tetapi melibatkan pihak stakeholder juga apa tidak? Misalnya paling enggak apa memungkinkan ya tenaga pengajarnya juga dari praktisi misalnya? Iya betul. Jadi nanti yang di sisi pengajarnya kami juga akan mendapat coaching dari luar itu ya. Jadi ya kalau yang coachingnya dari dosen sendiri kadang mereka, ini kok dosen sendiri lagi gitu ya. Di kelas nanti udah ketemu, nanti ya di ketemu lagi gitu ya. Nanti ya untuk memberikan suasana baru ke sisi yang calon teknopreneurnya ini, nantinya ini juga kami undang dari luar untuk memberikan coaching ke mahasiswa ini. Oh, jadi langsung praktisi ya. Iya betul. Dan barangkali ada apa semacam link and match antara mahasiswa dan kampus dengan pengusaha itu, misalnya mereka ada materi khusus tentang perusahaan itu gitu ya, sehingga lulus nanti langsung terserap. Memungkinkan untuk itu ke depan atau tidak, Bro? Iya, sangat memungkinkan Jadi nanti selainnya dari si perusahaan nanti ya kalau misalnya mereka punya semacam kayak suatu inovasi dan sebagainya. Ini dari mahasiswa kan kemarin itu ada ini ya yang dimasukkan di dalam unit inkubator ini ada yang menarik, yaitu ada namanya Tulibot. Jadi Tulibot ini kan dia untuk membantu tunarungu ya, nantinya untuk yang tunanetra atau tunarungu ya kemarin ya, saya lupa. Ini sampai dilombakan, ini sampai mendapat penghargaan di US. Jadi dan nantinya hanya ini sama mahasiswanya dibuatlah teknologi yang dibuat di pasaran itu ya. Nah, nanti ini dimasukkan ke dalam inkubator bisnis. Nah nantinya untuk yang di ide-idenya atau inovasinya sudah didapat oleh mahasiswa. Nantinya ini akan mendapatkan pendanaan dibantu oleh kampus nanti untuk mendapatkan pendanaan dari luar. Jadi ada beberapa kemarin sudah dapat pendanaan dari luar, baik itu dari kementerian maupun dari dana hibah yang lainnya itu ya. Jadi nanti akan didorong untuk produk massal ya, untuk diproduksi secara massal. Prof, salah satu tantangan
kita ya di Indonesia ini kan apa ya, mindset inovasi toh, Prof. Jadi kadang kita ini ketika kuliah itu pengennya hanya kuliah, lulus terus langsung kerja gitu ya. Nah itu ya mungkin di PEN sendiri bagaimana agar mindset apa ya, entrepreneur tadi yang sudah disinggung dan juga inovasi itu menjadi apa ya, menjadi kelebihan dari mahasiswa PEN, Prof. Nggih, matur nuwun Pak Ono. Jadi yang di PENS itu ada moto sebagai kampus inovasi. Oh gitu ya. Jadi kami memiliki moto yaitu sebagai kampus inovasi. Karena apa? Karena beberapa tahun terakhir ini kami mendapat peringkat, alhamdulillah di peringkat 1 untuk yang di kampus inovasi yang di tingkat Indonesia maupun di tingkat Asia Tenggara. Jadi nanti yang di sisi kan nanti ya di perankingan di Simago nanti ada berapa banyak kategori. Nah kami yang di bagian inovasi ini yang ranking 1 nantinya. Jadi baik yang di kampus vokasi maupun di kampus akademik, alhamdulillah kami yang di nomor 1 di kampus inovasi. Ini karena ada beberapa produk yang dihasilkan oleh mahasiswa, oleh dosen, nantinya ini benar-benar bisa menghasilkan suatu inovasi ke masyarakat gitu ya. Jadi produknya itu memang ya kayak tadi ya, Tulabot itu misalnya, itu Libot itu ya. Jadi betul-betul aplikatif bisa diproduksi ya, Prof ya gitu. Dan itu levelnya sudah di Asia Tenggara ya. Wah, keren juga ya. Jadi ada beberapa juga di robotika karena ya di PENS ini kita memiliki 6 bidang unggulan yang inovasi itu ya. Jadi yang di bidang robotika, ada yang di bidang metaverse, ada yang di bidang ICT. Kemudian nanti sini ada juga di bidang teknologi yang berkaitan dengan renewable energy. Oh, energi terbarukan gitu betul. Ya. Ya ini ya. Prof, kapan hari Prof Zen termasuk yang diundang Presiden Prabowo ke Jakarta ya, mengikuti taklimat dengan para direksi dan 1.200 guru besar ya di Indonesia. Prof, apa yang ditangkap dari taklimat Presiden itu dan apa yang akan dilakukan oleh PENS ini untuk mewujudkan cita-cita swasembada pangan, swasembada energi dan sebagainya? Jadi alhamdulillah di minggu kemarin kami bersama 1.200 perwakilan dari PTN maupun dari PTS ini diundang Pak Prabowo untuk datang langsung di Istana Negara dia. Jadi kami dari PENS nanti kemarin itu ada 4 yang datang ke sana, baik yang dari direkturnya maupun nantinya dari wakil direktur. Kemudian dari Pak Presiden menyampaikan bahwa nantinya memang nantinya yang di Indonesia akan menuju ke Indonesia Emas di 2045. Nah nantinya di sini kami dari pihak kampus diminta untuk membantu menyiapkan SDM yang unggul. Jadi nantinya otomatis nantinya ke arah sana nantinya juga masih sekitar 20 tahun lagi. Nantinya ini ada beberapa tahapan-tahapan nanti akan ditujukan ke arah sana. Nanti ada 2 hal yang nanti yang disinggung juga oleh Pak Prabowo, yaitu masalah ketahanan pangan sama nantinya di ketahanan energi. Dua pilar itu ya? Iya, 2 pilar itu. Sehingga nantinya diharapkan nanti dari kampus-kampus yang memang di bidang STEM, yaitu nanti sains, teknologi, nantinya ini bisa membantu untuk menyiapkan SDM unggul ke arah Indonesia Emas itu. Dan yang di sini alhamdulillah kemarin juga dari Pak Direktur langsung ke Jakarta untuk mendapatkan dana hibah dari Swiss untuk pengembangan masalah energi yang ada di kampus PENS. Jadi langsung gercep ini ya PENS ya. Jadi bentuknya apa nanti Prof? Masih dalam penelitian atau sudah ada wujudnya ini tadi yang soal swasembada energi itu? Jadi di swasembada energi nanti ada beberapa dari Swiss yang nanti memberikan dana hibah untuk yang di pembelajaran ke sisi mahasiswanya. Jadi ke pembelajaran yang ada di kampus PENS gitu ya. Jadi nanti harapannya masih kurikulum kira-kira ya? Nggih, masih kurikulum. Nanti untuk menyiapkan SDM ini nanti akan butuh semacam SDM yang paham terhadap energi yang nanti akan digunakan oleh masyarakat gitu ya. Nanti ini diberikan dana hibah yang nanti akan ditaruh di lokasi PENS. Nanti ini untuk memberikan pembekalan ke sisi mahasiswanya. Dan juga nanti ada beberapa dosen kami yang juga nanti akan mendapatkan dana hibah di bidang penelitian. Dan saat ini sudah juga melakukan semacam kayak instalasi
kayak apa istilahnya PLTB, tenaga bayu, jadi dari angin. Dari angin. Jadi itu sudah diinstalasi di daerah Madura, di daerah NTB dan sebagainya. Nah, nantinya ini harapannya beberapa produk atau inovasi di bidang energi nantinya akan terus bisa berkelanjutan untuk mendorong atau nantinya untuk menumbuhkan SDM-SDM yang unggul di bidang renewable energy ini. Iya. Prof, kalau dulu itu PENS itu kan Politeknik, itu kan asosiasinya itu adalah D3 gitu ya, Betul. vokasi. Dan tapi sekarang ini kan sudah ada D4-nya, S1-nya gitu ya, dan juga S2-nya. Betul. Itu mungkin bisa disampaikan, Prof, apa saja yang perkembangan jurusan-jurusan yang sudah ada sampai S2-nya itu di PENS. Baik, alhamdulillah yang di PENS sendiri berdiri di tahun 1998. Waktu itu kami mendapat support dari JICA Jepang untuk yang di kampusnya. Jadi waktu itu hanya ada 2 prodi D3 yang ada, yaitu dari telekomunikasi sama nanti dari elektronika. Kemudian setelah itu kami berkembang, kemudian di tahun 2004 ini untuk pertama kalinya kami mendirikan Diploma 4. Kalau saat ini tahun berapa, Bro? 2004. Oh, berarti baru 2 tahun ya? Iya. 22 tahun. Oke. Perjalanan waktu ini di 2004 juga kami mendapat dana hibah juga dari JICA untuk mengembangkan di gedung D4-nya ini. Kemudian di tahun 2012 kami dipercaya oleh kementerian untuk membuka pertama kalinya program Pasca Sarjana. Jadi alhamdulillah di tahun 2012 kami membuka yang di program Pasca Sarjana. Sampai saat ini sudah ada 2 program pasca sarjana yang kami buka, yang di bidang elektronik, di S2 Teknik Elektro, dan juga nantinya di bidang S2 Teknik Informatika dan Komputer. Dan alhamdulillah di 2024 ini kami diberi dana hibah lagi oleh kementerian untuk membuka S3. Jadi S3 nanti S3 terapan yang ada di kami, yaitu S3 Cyber System Fisik. Keren. Jadi nantinya alhamdulillah perjalanannya mulai dari D3, D4, S1 terapan, kemudian ada S2 terapan, sampai nanti sini ada S3 terapannya itu. Prof, saya itu sebagai orang awam itu kadang masih agak bingung gitu ya. Apa sih sebetulnya perbedaan vokasi sama S1 sih, Prof, gitu ya. Nah, itu mungkin bisa dijelaskan apa keunggulan dan diversifikasi masing-masing itu, Prof, sebetulnya. Sebenarnya di vokasi sama di akademik nantinya sini yang paling mungkin bedanya di kedua ini nantinya di sisi praktikalnya. Jadi kalau saya di kampus vokasi kami lebih banyak ke sisi prakteknya. Jadi nantinya sini mungkin nantinya sekitar 60% nantinya kita di sisi prakteknya. Jadi nantinya di mahasiswanya kami siapin dengan banyak lab-lab dan sebagainya, sehingga nantinya mereka tidak hanya mendapatkan di sisi teorinya atau konsepnya, tapi mereka akan langsung praktek di lab-lab yang kami siapkan. Dan di lab-labnya ini kami mengadopsi dari Jepang. Jadi karena kebanyakan dana hibah ini juga awalnya juga dari Jepang, sehingga nantinya jadi waktu itu JICA atau Jepang ini ketika memberikan dana hibah bukan hanya memberikan dana hibah gedung sama alatnya, tapi mereka juga mengirim profesornya dari Jepang ini ke PENS. Juga nanti dari PENS ada beberapa dosennya dikirim ke Jepang untuk mendapatkan training selama setahun di sana. Sehingga budaya kemudian nanti di sini dia konsep pembelajaran yang ada di Jepang sana ini kami adopsi yang ada di PENS. Sehingga yang di awalnya di satu lokasi nanti ada kelasnya, ada ruang dosen, nanti ada ruang labnya, nanti di sini ada ruang untuk yang di TA-nya mahasiswa. Tugas akhirnya mahasiswa. Jadi terpadu ya. Jadi terpadu nanti ya. Jadi teorinya wis di situ langsung praktek. Betul. TA-nya juga enggak, jadi nanti di mahasiswa tugas akhir ketika mereka melakukan tugas akhir ini nantinya akan langsung berdekatan dengan ruang dosennya. Sehingga nanti dosennya bisa langsung melakukan monitoring ke mahasiswa bimbingannya. Jadi betul-betul siap pakai ya memang alumni PENS itu ya. Prof, ini mungkin sebentar lagi penerimaan mahasiswa baru ini, betul. Prof ya. Mungkin bisa disampaikan kapan ini mulai dibuka dan kira-kira apa yang harus dipersiapkan ini untuk bisa menjadi keluarga besar PENS. Untuk yang di PENS sendiri, yang di tahun ini kami buka ada penerimaan mahasiswa barunya, ada beberapa jalur yang kami buka. Yang saat ini sudah kami buka yang di kelas internasional.
Jadi mulai di awal bulan kemarin kami udah buka pendaftarannya, dan ini kami buka selama 2 periode. Jadi di bulan Januari ini sama nantinya di bulan Maret. Kemudian selain di kelas internasional, ini baru di tahun ini Pak Ono di kelas internasional. Jadi kami juga buka yang di jalur SMPMB, yaitu nanti di SMPP yang prestasi. Nanti di Februari sudah mulai pembukaan yang di masuk ke kampus PENS. Nanti ada prestasi dari rapot, nanti juga nanti prestasi yang dari non akademik, nantinya bisa dimasukkan untuk bisa masuk ke kampus PENS. Kemudian nantinya sini ada SMBT yang berbasis ke UTBK, itu nantinya di sekitar di bulan setelah Lebaran ya, nantinya di April nantinya di pelaksanaannya. Nah itu nantinya kita ikut yang di pemerintah nantinya di awalnya pelaksanaannya, jadwalnya. Jadi kita udah nyiapkan kuotanya. Nanti kuota ini ya kan kalau nanti ada mereka milih PENS nantinya bisa langsung masuk ke kampus PENS. Kemudian nantinya kita juga masih ada satu jalur lagi nantinya di SIM Mandiri. SIM Mandiri nantinya ada beberapa gelombang yang akan kami buka. Mulai gelombang pertama nantinya mulai dari prestasi kayak di SMPP yang pertama. Nantinya juga ada gelombang kedua pakai tes tapi nanti secara online. Dan kalau saya lihat itu termasuk UKT yang paling murah itu di PENS, Prof gitu ya. Tapi katanya teman-teman ya, jadi apa ya? Ini mandiri tapi tetap susah maksudnya. Itu nanti tetap seleksinya gimana, Prof, yang membedakan dengan jalur UTBK dan mandiri itu? Jadi yang di UTBK nantinya semuanya ada jalur nasional, nantinya kita sudah siapkan kuotanya. Memang yang di kuotanya sudah ditentukan oleh kementerian. Kalau yang di prestasi SMBP itu 30%, kalau yang di SMBT atau UTBK 40%, nanti yang di 30% sisanya nanti dari si Mandiri. Kemudian yang di sisi Mandiri itu tesnya nanti yang gelar PENS sendiri ya? PENS sendiri nanti ya. Tapi tetap angel ya, Prof ya. Insya Allah nanti yang saya ada kemauan nanti insya Allah bisa nanti. Ya untuk jalur internasional, Prof, itu perkuliahannya seperti apa, Prof? Yang kelas internasional tadi. Jadi kemarin itu kita udah ada semacam kayak kerjasama Pak Ono. Jadi ya di sisi kerjasama yang sudah kita bangun, sudah ada double degree dengan pihak kampus luar, berarti yang ke Taiwan. Berarti ini nanti double degree ya? Double degree. Jadi di sini dia ada apa istilahnya dengan Taiwan, dengan Singapura, dengan yang Cina, sama juga dengan Jepang. Bahkan kita ada beberapa juga dengan di Eropa itu yang di Prancis sama nanti yang di Amerika. Kalau yang selama ini mahasiswa ini ada konsepnya 2+2 sama 3+1. Jadi 2 tahun di PENS nantinya, kemudian 2 tahunnya di luar negeri. Kalau selama ini kan mereka tidak kita bimbing atau tidak kita bina untuk yang di persiapannya ke kelas internasional. Jadi mereka secara mandiri menyiapkan untuk yang ke kelas internasional ini ya, ke double degree-nya. Nah, nantinya di sini kami membuka kelas internasional ini nantinya akan kami bimbing dari awal itu ya. Mereka akan mau kemana? Misalnya ke Cina, kita bekali dengan budaya yang di Cina, dengan apa istilahnya, dengan bahasa Mandarinnya dan sebagainya. Sehingga ketika mereka masuk ke tahun ketiga, misalnya mereka mau ke Cina, mereka udah siap dengan kondisi kampus yang ada di Cina sana misalnya. Kerennya. Tapi yang terpenting berarti nilai TOEFL-nya itu harus tinggi ya berarti. Iya, makanya di sini kalau dia kelas internasional kita siapkan juga TOEFL-nya dan sebagainya kita siapkan semuanya. Jadi setelah pembelajaran misalnya dia 2+2, 2 tahunnya di PENS nantinya, sama 2 tahun ini nantinya kita siapkan untuk masalah TOEFL-nya, masalah budayanya dan sebagainya, sehingga mereka ketika mau ke luar negeri mereka sudah punya kesiapan yang cukup gitu ya untuk berangkat ke luar negeri. Jadi nanti jasanya dua ya. Jasanya 2. Jadi PENS juga lalu dari kampus di luar negeri gitu juga ya. Ini mulai tahun ini ya, Prof? Kalau yang di sini sudah 2 tahun yang lalu, dengan Taiwan sudah 2 tahun yang lalu. Dari beberapa mahasiswa ini double degree-nya udah 2 tahun yang lalu, tapi nanti yang di kelas internasionalnya ini mulai kita buka di tahun ini. Gitu ya. Sehingga nanti mahasiswa mungkin makanya ini kita buka sebelum SMBP, sebelum prestasi nanti ya. Sehingga mereka pengen Indian dulu. Saya pengen dulu masuk di PENS nanti ya. Bisa juga masuk lewat jalur kelas internasional. Karena ini nanti di Februari awal mereka sudah ada pengumumannya untuk yang di kelas internasional ini. Iya, ini Tribuners jangan sampai ketinggalan ya, Prof ya. Luar biasa. Prof, tapi kalau dari data yang ada sebagian besar mahasiswa PENS itu dari mana, Prof, yang paling banyak, Prof?
Nggih, yang paling banyak saat ini memang masih dikuasai dari Jawa Timur ya, Mang. Jawa Timur banyak ya. Pak Ono nggih. Iya, Jadi, nanti jangan sampai ini kita di Surabaya malah nggak diterima berapa. Tapi yang di luar Surabaya dari mana aja? Sudah menyebar memang nanti ya. Yang paling banyak kemarin waktu kita data itu memang dari Jawa Timur yang pertama, kemudian Jawa Barat yang kedua, kemudian Jawa Tengah, Jogja sama Jakarta itu ya. Setelah itu nanti ya dari Sumatera juga ada, dari Maluku atau Bali nanti juga ada, Kalimantan juga ada. Jadi menyebar nantinya di mahasiswanya itu ya. Ada afirmasi khusus nggak, Prof, untuk daerah tertinggal atau dari daerah terluar misalnya? Ada seperti itu atau murni betul-betul tes nanti? Oke, sementara ini belum ada nanti ya. Jadi ini ada masalahnya dari sisi prestasinya. Memang nanti sini kami karena dulunya kami dari vokasi, sehingga nanti sini yang dari anak-anak SMK dan sebagainya, ini kami yang terutama yang di Mandiri nanti yang kita atau nanti yang di SMBP-nya ini kami akan berikan semacam kayak scoringnya lebih ke terutama ke SMK dia nanti agar bisa masuk ke kampus PENS gitu ya. Jadi intinya Prof Zen pokoknya ada kemauan, ada semangat, insya Allah lah ya bisa bergabung menjadi PENS Surabaya dan anti nganggur lah gitu. Insya Allah. Terakhir Prof, soal teknopreneur tadi ya, yang ingin ditekankan lagi juga kan selain terserap tenaga kerja adalah teknopreneur gitu ya. Mungkin ada kiat khusus agar mungkin startup baru itu bisa bermunculan dari PENS. Ya. Untuk yang di kiat khususnya karena kami dari PENS ini kan ada 4 jurusan ini, Pak No. Jadi mulai dari jurusannya di bidang elektro, nanti ada ini jurusan besar, tapi ada sub-sub. Iya betul, yang program studinya. Program studinya. Jadi yang di sini ada di bidang elektro, nanti di bidang IT, nanti di bidang mekanika energi, dan juga nanti di bidang multimedia kreatif. Jadi nanti dari gabungan ini kami harapkan nanti sini dia itu bisa saling sinergi satu sama lainnya. Jadi untuk yang menghasilkan suatu inovasi kan nantinya bukan hanya dari satu prodi atau nanti dari satu jurusan ya, tapi nanti gabungan dari beberapa jurusan yang ada di kampus PENS. Misal nanti sini di bidang energi, nanti sini untuk membikinkan semacam kayak videonya atau nanti dibikinkan semacam kayak kontennya dan sebagainya, konten kreatornya dan sebagainya akan disupport dari jurusan multimedia kreatif. Sehingga nanti ada dari kolaborasi yang ada di kampus PENS nantinya akan bisa menghasilkan inovasi yang nantinya benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat gitu ya. Nantinya di sini dia terutama dengan adanya support system yang kami kembangkan, nantinya ekosistem yang kami kembangkan, nantinya kami berikan ke sisi mahasiswanya, kami berikan ke sisi dosennya, ke sisi tenaga pendidikannya, ke semua stakeholder sivitas akademika yang di kampus PENS. Nanti harapannya ini bisa menghasilkan teknopreneur yang memang nantinya bisa langsung menginspirasi yang ada di masyarakat gitu ya. Baik, Tribuners dan pemirsa harian Surya dimanapun berada, tadi banyak hal yang sudah disampaikan Prof Zen ya, dan teman-teman yang ingin bergabung dengan PENS Surabaya ini Februari bulan depan ya, Prof, untuk siap-siap ada kelas internasional, ada jalur undangan SNBP, lalu ada SNBT ujian UTBK, lalu masih ada juga jalur mandiri, dan yang terakhir ada pendidikan jarak jauh ya, Prof. Jadi pendidikannya secara teori dari jarak jauh, tetapi prakteknya ada di 3 tempat, di Mojokerto, lalu ada di Sidoarjo, di Mojokerto, di Ponorogo. Baik, Tribuners, demikian obrolan saya dengan Prof Zen dari PENS Surabaya. Kita berharap teman-teman bisa mempersiapkan diri untuk bergabung dengan PENS dan menjadi tenaga-tenaga yang inovatif yang diharapkan menjadi tulang punggung untuk cita-cita besar Presiden Prabowo ya, menuju Indonesia Emas 2025. Saya Tri Mulyono, mohon pamit undur diri, mohon maaf ada salah-salah kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua.